Selamat pagi saudara, kembali bertemu dalam GPD Film Natimas Menyapa dimanapun Anda berada. Firman Tuhan bagi kita pagi hari yang terdapat adalah Markus pasal 7 ayat 20 sampai dengan ayat 23. Begini bunyi firman Tuhan, katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Saudara berkata Tuhan, firman Tuhan katakan semua hal-hal jahat timbul dari hati yang mengakibatkan kenajisan bagi orang yang memilikinya. Semua hal-hal jahat timbul dari hati dan menajiskan orang yang memilikinya. Dalam catatan kaki Alkitab Penuntun Full Life dikatakan najis artinya terpisah dari hidup, terpisah dari keselamatan dan persekutuan dengan Kristus karena dosa yang timbul dari hati. Saudara berkata Tuhan, hati yang dimaksudkan di sini adalah bukan hati yang adalah organ tubuh, namun hati yang dimaksudkan firman Tuhan di sini adalah seluruh intelektual kita manusia. Emosi kita, keinginan kita, kemauan kita, ini yang disebut hati. Sehingga ketika hati kita kotor, ini akan menajiskan semua pikiran kita. Hati yang kotor akan menajiskan perasaan kita, hati yang kotor akan menajiskan perkataan kita, dan hati yang kotor pun akan menajiskan sampai perbuatan kita. Di awal tadi kita sudah mengerti bahwa najis artinya terpisah dari hidup, terpisah dari keselamatan dan persekutuan dengan Kristus. Artinya jika kita ingin mempertahankan atau mengerjakan keselamatan kita, maka yang kita butuhkan adalah hati yang baru. Dalam artian hati yang diubahkan oleh kuasa kasih Allah. Karena firman Tuhan pun mengajarkan kepada kita, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Saudara berkata Tuhan, lalu bagaimana agar kita menjaga hati kita kudus sesuai dengan kehendak Tuhan, agar menjaga hati kita kudus sehingga kita tidak terpisah dari keselamatan yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Dalam 1 Petrus 3 ayat 15 bagian A, saya akan bacakan. 1 Petrus 3 ayat 15 bagian A, begini bunyi firman Tuhan. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Bagaimana agar kita menjaga hati kita tetap kudus di hadapan Tuhan? Firman Tuhan katakan, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dalam artian, kita harus mempertajam hubungan kita dengan Tuhan. Kita harus mempertajam komunikasi dengan Tuhan. Kita harus sering-sering berkomunikasi dengan Tuhan, baik dalam pujian penyembahan kita, baik dalam saat teduh kita, dalam doa-doa kita, dalam pembacaan firman yang kita lakukan dalam kehidupan kita ketika kita saat teduh. Kenapa? Ketika kita menguduskan Kristus sebagai Tuhan dalam hati kita, maka dialah Allah yang bertahta di atas hati kita, yang menguasai seluruh kehidupan kita. Menyingkirkan segala hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ketika kita memperbanyak persekutuan kita dengan Tuhan, kita boleh melihat bahwa hanya Tuhan yang menguasai hati kita dan bertahta dalam kehidupan kita, sehingga seluruh kehidupan kita boleh berpada dengan firman Tuhan. Sehingga hati kita jauh dari hal-hal najis yang sudah kita baca dalam Markus pasal 7 ayat 20 sampai 23 tadi. Tetapi ketika kita mempertajam hubungan kita dengan Tuhan, komunikasi kita dengan Tuhan, baik dalam bersaat teduh, baik dalam pembacaan firman Tuhan, baik dalam pertemuan-pertemuan ibadah yang ada, kita akan melihat ada kuasa kasih Allah yang mengubahkan hati kita. Ada kuasa kasih Allah yang senantiasa membebat hati kita. Ada kuasa kasih Allah yang senantiasa menguduskan hati kita, sehingga hati kita menjadi hati yang menyukakan banyak orang, menjadi hati di mana Allah bertahta, menjadi hati yang senantiasa memuliakan Tuhan, baik lewat perbuatan kita, perkataan kita, perasaan kita, dan pikiran kita. Puji Tuhan. Saudara berkata Tuhan, biar firman Tuhan ini boleh mengingatkan setiap kita untuk kita senantiasa menguduskan Allah, menguduskan Kristus sebagai Tuhan dalam hati kita, sehingga kita tidak bertuhankan oleh perasaan kita, pikiran kita sendiri, tapi kita boleh melihat bahwa kuasa kasih Allah yang mengisi dan memenuhi hati kita, yang membawa kita semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang kembali mengingatkan kepada kami
bahwa segala sesuatu yang najis itu bisa berasal dari hati kami Tuhan. Tapi saat pagi hari ini kembali Tuhan mengingatkan kepada kami bahwa kami harus menguduskan Kristus sebagai Tuhan dalam hati kami, sehingga kuasa kasih Allah memenuhi hati dan kehidupan kami, sehingga dalam pikiran kami, dalam perkataan kami, dalam tindakan kami Tuhan, kami boleh menyatakan kasih Allah, boleh menyatakan kemuliaan Tuhan, sehingga Bapa yang baik, jauh daripada kami melakukan hal tidak berkenan di hadapan Tuhan, tapi hari lepas hari kami boleh melihat hidup kami menjadi hidup yang memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami. Biarlah sepanjang hari ini penyertaan Allah jadi bagian dalam kehidupan kami. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami usahakan, jadikan berhasil dalam nama Yesus. Bahkan apa yang jadi kebutuhan keperluan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau yang sanggup mengadakan, Engkau yang sanggup mencukupkan. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini kami akan melangkah bersama-sama dengan Engkau dengan penuh ucapan syukur dalam satu nama yang ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.